Oke, gue ada pertanyaan yang sangat penting nih Pak. Oke. Gue mau tahu satu saham apa yang benar-benar bisa bikin gue kaya di 2023? 2023 kan susah, Bos. Iya, gara-gara content creator itu ya. Karena konten kreator yang itu yang buat repot itu. Gue nggak tahu itu siapa. Gue mau taunya, gue mau gimana caranya kaya. Gue mau beli saham ini, gue mau jadi kaya. Yang pasti loh. Yang pasti. Nah, karena banyak sekarang tuh semua tuh yang kayak ngasih tahu ternyata bisa aja gagal. Gue maunya yang pasti 2023 ada satu. Karena gue catat dulu. Gue udah siap. Oke. 2023 kan? Kaya kan? Kaya. Saham BAPA. BAPA. Oke. Gue beli 10M. Kenapa BA? Kurang. 20M. 20 oke lah, it's fine. Oke. Kenapa nih Bapak nih? Karena lu tinggal minta sama bapak lu. Minta sama bapak gue. Minta. Oke. Ternyata begitu rahasianya dari apa tuh namanya? Apa sih namanya? Bukan narasumber, gue bukan narasumber tapi kayak terlalu formal sama guest kita hari ini. Oke. Yaitu trader kondang. Karena gue denger kondang tuh kan baik ya. Terkenal kan namanya Bapak Michael Yo. By the way bercanda guys, nggak ada satu saham yang pasti bikin kalian kaya selain minta bapak atau dapat menantu yang kaya mungkin ya. Mungkin kenalin dulu nih Pak. Kok dapat menantu sih? Dapat mertua dong. Oh mertua ya? Iya dong, mertua yang kaya dong. Oh iya, masa menantu? Kaya sih. Nanti gue mau sebut Moko, jangan. Boleh, itu khusus 18+. Kenalan dulu dong Pak, sebelum kita discuss tentang persahaman duniawi, cara kita kaya. Bapak Michael Yo ini siapa nih? Honestly, saya adalah seorang follower dari influencer yang suka bilang resesi tahun 2023. Jelek dong. Kualitasnya, kalau follower dia berarti... Oh enggak, kualitasnya terkenal smart people bro. Oh smart people. Smart people itu. Oke, jadi honestly, I'm a trader lah. Dan lebih dikenal sebagai influencer. Full-time trader, bisa dibilang. Ya, you can say that. Yeah. Dan waktu itu sempat terkenalnya gara-gara di satu platform trading yang sosial. Terus sharing-sharing di sana, terus kok ini orang bener terus. Kira-kira gitu ya? Iya, benar. Terus di Instagram juga lu suka sharing tentang live lu aja banyak banget bro. Bisa berapa ribu orang ya paling banyak kalau live? Ya kalau stabil 3.000, 4.000, peaknya 5.000, 6.000. Gue live aja nggak pernah lebih 1.000 sih. Pernah sih sekali doang gitu. Tapi ya basically Bro Michael Yo ini suka sharing tentang persamaan specifically di technical, apa nggak juga? Not only about technical sih. Ya jadi apa yang gue tahu gue sharing. Tapi memang let's say 70% technical lah, sisanya gue lebih ngebahas apa yang gue tahu ya itu dari sisi makro. Kalau perdukunan kayak berdoa. Kalau perdukunan gitu, itu gue lagi pengen belajar juga itu. Oh, iya. Jadi kalau lagi gue gagal gimana caranya biar bisa tetap naik gitu. Mungkin kita undang sulap merah boleh kan biar bisa tahu gitu ya. Nah sebenarnya topik apa yang dibahas langsung aja kayak orang kan pada bilang termasuk si influencer itu kan 2023 ya, tuh. 2003 itu. Iya itu kan bilang kayak bakal krisis, bakal susah. Dan kita juga lihat beberapa belakangan ini kan ada beberapa kebijakan kayak suku bunga dinaikin, inflasi belum terlalu turun-turun banget dan ada PHK dan lain-lain. Kayak pesimis gitu. Tapi kan si influencer itu juga bilang, ya kan? Iya, betul. Sebenarnya itu juga bilang ada opportunity gede gitu loh. Oke. Nah, salah satunya menurut gue pribadi pasti di discounted asset. Nah, tapi kan gue nggak tahu nih discounted asset apa. Tapi specifically karena di sini expertnya di saham, I wanna know kayak 2023 itu stock market bakal gimana dan how do we become rich gitu. Oke. Jadi first of all, if we talk about resesi, ya. Sebenarnya kita udah resesi itu dari tahun 2020. Pas pandemi. Nah, pas pandemi. Jadi resesi itu kelihatannya konotasinya katanya negatif. Kayak lu tadi bilang kondang, itu negatif atau positif? Nah, resesi itu kelihatannya negatif. Sebenarnya nggak negatif banget. Jadi resesi kan dua kuartal pertumbuhan GDP dari suatu negara itu negatif. Yeah. Nah, 2020 tuh let's say mungkin ada sekitar 30 atau 40 negara, aku lupa, yang udah resmi mengalami resesi, termasuk Indonesia. Benar. Nah, ketika semuanya pulih, kenapa saat ini kayak di Amerika, di Europe itu semua masih resesi? Karena mereka memang mengalami gejolak geopolitik yang lebih gede daripada negara emerging market. Emerging market itu kita, China, Malaysia, Singapura, dan if we talk about the money flow saat ini ya, emerging market memang jauh lebih strong dibanding dengan negara maju. Itu karena ya pertama peperangan geopolitik. Ya, ada perang antara Ukraine dan Rusia. Nah, supply chain-nya keganggu dan harga barang-barang di sana melejit. Sementara kalau punya kita keganggu dari apa yang kita nggak bisa produksi sendiri, which is itu oil. Oke, berarti safe to say sebenarnya pertama orang gagal paham tentang apa itu resesi. Yes.
terminologi makroekonomi, ya maksudnya pertumbuhan GDP 2 kuartal berturut-turut mengalami negatif gitu. Tapi kan kenyataannya belum tentu berdampak ke sehari-hari kita banget sampai kayak hidup susah makan gitu. Apalagi di Indonesia, kita di Katulistiwa kan, kita bisa provide sendiri kan. Nah tapi kan ada namanya real sector sama financial sector. Let's say di 2008 kan, subprime mortgage. Kesannya kayak sebenarnya harusnya nggak ngefek di Indonesia gitu. Nggak ngefek. Kita waktu subprime mortgage, kita waktu umur kita masih belasan tahun kan, kita nggak tahu apa-apa kan. Kita nggak tahu krisis ini apa. Nggak kerasa gitu. Tapi financial market kena banget. Kayak banyak orang kena loss gede. Nah itu implikasinya di mana, dan kita perlu ngerti nih kayak how do we translate global situation yang mungkin nggak terlalu kena real ke emerging market, tapi kan mungkin nggak terjadi ke financial market yang bikin ada opportunity gede buat kita bisa invest sesuatu terus itu gede kayak. Oke, ini menariknya tuh begini bro. Tahun 2008 itu ada krisis subprime mortgage, which is itu masalahnya di sektor moneter kita. Benar. Kemudian di 97 juga sama, jadi krisisnya keuangan. Krisis ada sekitar lipatan sebelumnya sebelum tahun 97 itu kalau nggak salah tahun 73 gue lupa itu terjadi perang Teluk dan perang Teluk ini mengakibatkan krisis pangan karena terjadinya perang, komoditas nggak bisa diantar, dan which is di tahun 2023 nanti atau 2022 kita bisa katakan ini mirip dengan krisis yang terjadi tiga lampau sebelumnya. Nah yang itu terjadi perang Teluk itu dan itu mengakibatkan kayak pasokan keganggu. Tapi I do believe that kita enggak terjadi krisis pangan karena saat itu kita terjadi krisis pangan. Tapi saat ini sama sekali enggak. Nah, mungkin kalau aku ibaratin ya, ini memang lagi ada badai nih. Kelihatannya ada perang, tembak-tembakan segala macam. Itu ibarat lagi ada angin yang kenceng. Kalau seandainya lu lagi berdiri di tempat-tempat yang enggak ada pelindungnya, which is lu kena duluan. Pasti. Apa itu? Lu lihat saat ini ada berita Shopee layoff. Gojek layoff, kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan startup yang juga merampingkan perusahaannya. Nah, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan, contoh di Indonesia, saat ini perusahaan-perusahaan tambang batu bara, tambang nikel, itu lagi panen bos. Sawit-sawit itu semua yang di daerah-daerah semua lagi panen bos. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Dan ke depan nanti di tahun 2023, ini yang menarik yang perlu kita bahas. Apa yang kira-kira mendapatkan keuntungan dari badai ini, atau yang bisa bertahan di balik batu yang gede ini, atau bisa yang bertahan di balik gedung yang gede gitu. Oke, berarti sebenarnya ya kalau kita mau kaya dari saham, orang tuh lupa beli saham kan sebenarnya kita membeli perusahaan. Ya kan? Membeli perusahaan berarti perusahaan itu ada efeknya terhadap what's happening di ekonomi global kayak tadi batu bara. Kita kan diperuntukkan komoditas kan. Kita negara komoditas yang diuntungkan pas komoditas harganya naik secara nggak langsung dan secara langsung bahkan perusahaannya mengalami profit yang lebih tinggi gitu. Profit yang lebih tinggi, valuasinya naik, sahamnya ikut naik dan kita bisa ikut cuan. Kalau di saham kan ada namanya top down analysis ya. Itu sesuatu yang lu lakuin apa kayak lu pakai analisis. Jadi kan kita harus lihat dari big picture dulu gimana cara kita describe going into 2023 yang nanti pelan-pelan kita bisa translate saham apa nih yang kira-kira good untuk kita beli gitu. This is very right. Jadi top to down analysis itu kita kayak ngelakuin sesuatu sebelum ngelihat harga sahamnya. Kita nggak peduli harga sahamnya kemana. Nggak peduli dulu. Kita nggak peduli dulu tuh. Big picture-nya. Ya, kita lihat big picture-nya. Kemudian big picture ini bakal ngaruh apa ke negara kita, ke company-company apa, nanti bakal ngaruh ke earning mereka seperti apa. Gitu. Paling tinggi itu negara, maksudnya Indonesia atau global? Global dulu. Karena kita karena kita harus diakuin kita negara kecil. Di emerging market aja kita masih termasuk negara yang dibilang top 5 bisa, tapi kalau nggak salah terakhir MSCI mengupgrade kita tuh top 6 atau top 5 gue lupa. Nah, tapi pengaruh kita terhadap pengaruh global terhadap negara kita itu memang besar. Nah, kalau untuk kita Indonesia yang paling pengaruh itu China. Sebenarnya bukan negara-negara di Eropa. Nah, sebenarnya kalau ekonomi China down, nah kita kena impact. Terus tadi ada yang menarik nih, lu bahas kayak dunia ini kan kayak keuangan ini kan ada dunia keuangan, dunia real kerja. Nah, di tahun 2020 ketika terjadi krisis kesehatan, ada pandemi, pemerintah US tuh udah tahu apa yang harus dia lakuin, yaitu suntik duit. Suntik duitnya kemana? Ke financial market dulu. Dari financial market barulah turun ke real economy. Nah, sayangnya ada jadi masalah, bro. Karena di tahun 2020 ketika dana disuntik ke financial market, waktu itu di 2008 disuntik ke financial market turun ke real economy. Di 2020 disuntik ke financial market ternyata nggak turun. Kenapa? Karena orang senang di rumah. Crypto, stocks market itu luar biasa di US. Pertumbuhan kita yang itu dari 2 juta jadi 3 jutaan atau 4 jutaan itu nggak ada apa-apanya bos dibanding dengan yang ada di Amerika. Kita ngerasakan hype dari pasar modal di tahun 2020-2021 itu I can say mungkin 1/10 dari yang terjadi di Amerika. Indonesia dibandingkan dengan mereka.
Kan in a way pas pandemi itu juga lumayan kaget kan, pas disuntik kan market kita recover V-shape. Market kita recover V-shape dan ketika kita stuck di 2021, kenapa? Karena growth kita kalah dibanding mereka all time high terus. Iya. Mereka naik terus. Jadi company-company yang ada jelas dapat duit dong. Dan di Amerika itu 50 atau 60% investor. Iya, gila ya. Nah, gila. Jadi lu bayangin, diem aja kalau stock market naik 50% dari warga negara Amerika kekayaannya bertambah, asetnya bertambah. Itu logic nih. Gitu. Iya, benar. Dan mereka bisa tinggal ngejual saham dapat duit, ngejual saham dapat duit, tiap naik jual saham dapat duit. Masalahnya kan this will create the bubble of valuation. Benar. Sampai kapan? Ya, itu sampai ketika ternyata The Fed mulai menaikin suku bunga. The Fed naikin suku bunga harus diakuin telat, bos. Telat banget ya. Ketika inflasi menyentuh 5%, Jerome Powell mengatakan this is transitory. 7% this is transitory. 8% udah mulai panik. Nah, yang terakhir 9%, ya udah, kita harus melakukan apapun untuk menekan inflasi tanpa memperhatikan soft landing. Artinya akan ada potensi terjadi hard landing. Jadi kalau di istilah ekonomi, hard landing itu nggak usah kita nggak usah panik. Ya udah, market harus panik. Harus emang sengaja harus panik harus gitu. Panik. Jadi salah satu syarat kalau inflasi ini bisa mereda adalah Dow harus hancur. Dow harus hancur. Yeah. Dow harus turun biar untuk memancing orang untuk kayak you must do lebih banyak nabung di bank contohnya gitu. Iya. Nah, tapi kayak gitu kan, bayangin ya. Market kan nggak selalu represent the global economy. Misalnya ekonomi lagi nggak baik-baiknya, tapi market bisa ikut naik gitu. Karena kan umpamanya duit bisa masuk sana. Kayak kemarin kan sempat, emang menurut gua sih ya, market nggak make sense gitu. Iya. Recover terlalu cepat, euforia, duit terlalu banyak. Orang sampai ekonom bilang, ini nggak represent our real economy sekarang gitu, tapi market kenapa naik terus gitu. Berarti gimana dong top down analisis, kita lihat misalnya ekonomi lagi nggak baik-baik aja dan lain-lain. Itu kan satu. Dua, berarti kan satu hal yang kita harus perhatiin dari global economy kan, berarti The Fed ini nih, si Jerome Powell. Jerome Powell mah YouTuber bro. Si Jerome Powell ya. Berarti tindakan yang paling penting dia adalah suku bunga, bener nggak? Kalau suku bunga dinaikin, orang bakal tarik duit mereka untuk ditaruh ke bank. Yang bikin Dow Jones, yang bikin stock market, kripto tuh semuanya turun gitu. Yes. Dan dia harus ngelakuin itu pas kita udah ngerti baru kita turun lagi top down analisisnya gitu. Jadi habis itu gimana? Pada akhirnya sama seperti mata uang, sama seperti company, yang mempengaruhi stock market adalah demand and supply. Jadi ada something yang lucu. IHSG saat ini foreign flow masih net. Dibandingkan negara lain, China outflow, kemudian Jepang outflow, dan banyak negara-negara lain stock marketnya hancur, tapi IHSG hampir nyentuh all time high terus. Iya. Alasannya kenapa? MSCI mendowngrade China. GDP kita juga oke, jadi ada fund flow yang keluar dari foreign, dari China itu lari ke kita. Jadi padahal uang luar dari China masuk ke bursa kita, Indonesia. Masuk ke bursa kita. Karena ngapain saya masuk ke China kalau seandainya memang mereka bakal di downgrade selama 2 atau 3 kuartal kan. Lebih baik aku pindahin dulu ke Indonesia. Dan kita dapat fund flow, kita lihat bank BCA kita all time high. Kemudian bank Mandiri kita all time high, dan banyak perusahaan perbankan kita yang terus mengalami kenaikan. Nah, yang in fact memang itu sejalan dengan fundamental kita, tapi apakah sesuai dengan valuasi? Belum tentu. Jadi memang di dalam bursa itu memang yang dipengaruhi itu demand and supply, di luar dari makroekonomi. Oke. That's why terkadang kita harus melakukan, selain dari top to down, kita harus melakukan bottom to up. Oke. Supply demand berarti kita lihat where money is going lah. Ya, that's right. Kita harus lihat nih investor-investor global sama di Indonesia itu tarik duit kemana, masuk kemana. Berarti kalau yang gue nangkep sekarang kita di posisi kita justru saham lagi bagus. Apa nggak bisa dibilang kayak gitu? Untuk saat ini, I think fine. Bursa kita oke. Tapi bakal tahan nggak? Analoginya kan si influencer itu bilang 2023 katanya. Gue kesel sama influencer itu tuh. Iya, katanya kayak ada kesempatan di 2023. Tapi in perspektif ya, apakah ini sustainable? Kayak Indonesia secara financial market kita apakah bakal sustainable? Apa one day ada event kayak kita lihat kemarin naik suku bunga 50 bps tadi kayaknya nggak terlalu nyenggol gimana? Nggak terlalu parah karena itu gini, menariknya bursa kita dengan bursa kita 3-4 tahun lalu dengan sekarang, mungkin karena ada banyaknya influencer ya, termasuk influencer yang bullish banget dan investor yang 2023 itu yang suka nakut-nakutin itu. Kesel sih gue sendiri. Orang udah prepare. Jadi orang kayak kalau seandainya kayak dia dengar ini ya dia udah siap kayak jangan terlalu ngegas lah gitu. Nah itu jadi sebelum kejadian itu harganya tuh harga demand dari market itu udah ditahan dulu sebelum kejadian. That's why sebenarnya influencer begini ada bagusnya. Kenapa? Karena influencer yang ngasih fear duluan, orang tuh jadi udah prepare duluan. Jadi harga saham kalau saat ini ketahan, nanti kalau udah kejadian justru biasanya kejadiannya malah kebalikan karena market itu kadang bergerak itu doesn't make sense.
Bisa nggak dibilang kayak sekarang stock market kita priced in sama risiko masa depan? I still don't know, tapi kalau di my view, even pun terjadi resesi, dan resesi memang sebenarnya udah kejadian. Indonesia apakah akan terjadi resesi menurut konsensus Bloomberg? Hanya kemungkinan 2,8 sampai 3%, dan itu makin turun. Nah, kenapa GDP kita di saat semua turun, terakhir itu kita nyentuh angka 5,3 atau 5,4, aku lupa datanya, tapi diproyeksikan tahun depan itu masih berada di angka 5%. Gitu. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba 0 atau minus 1%, dan itu pasti ada terjadi efek yang luar biasa banget sama kita, dan itu pasti kita udah tahu duluan. Nah, so I think tahun depan justru kita akan mendapatkan fund flow yang baik kalau seandainya negara-negara lain di downgrade, sementara negara-negara kita nggak perlu di upgrade deh, minimal netral cukup. Nah, ada satu hal yang penting, karena negara kita tuh ekonomi kita, ekspor kita itu amat terpengaruh sama ekonomi yang di China. Saat ini China kan ada zero COVID policy. Jadi dia tuh concern banget nih sama COVID. Ada yang kena COVID, plak, langsung lockdown. Ada yang kena COVID, plak, langsung lockdown. What if seandainya tahun depan, even pun resesi terjadi saat ini di Amerika, let's say di Eropa, let's say, dan di negara-negara Eropa terjadi resesi, tapi ternyata China mulai melonggarkan zero COVID policy-nya, yang which is itu terjadi 1-2 minggu kemarin. What if di Januari, Februari, Maret ada perubahan kebijakan dari Xi Jinping yang melonggarkan zero COVID policy-nya, dan itu pasti bakal berdampak yang very very good untuk kita, karena itu jadi concern utama. Ekonomi kita harus diakuin amat dipengaruhi oleh ekonomi China. Jadi kalau China lagi slow down, ya kita tuh bakal nggak kemana-mana. Tapi kalau China lagi naik, kita juga ikut naik. Makanya sebenarnya Hang Seng itu amat seringkali itu berefek ke kita tuh, korelasinya tuh sama. Korelasinya berbanding lurus, sering sekali seperti itu. Nah, tapi gue ngeliatnya kayak gini ya, honestly, ini bukan gue menjelekan atau gue stating the fact. Kayak banyak orang yang kayak terlalu misalnya bahas ekonomi. Itu kan, ya kan, ekonomi itu public sector kan, bukan public lah. Misalnya lagi kayak, let's say ekspor impor kita kan sebenarnya 20-25% dari total GDP contribution negara kita. Yang Pak Katip bilang, which is a good thing sebenarnya. Padahal it should be a bad thing gitu, tapi it's a good thing di krisis kita sekarang. Dan kita banyak rely ke konsumsi dalam negara, ya kan. Konsumsi kita sebagai warga UMKM tuh contribute 67% tuh di GDP gitu. Nah, gue tuh ngeliatnya kayak gini. Waktu itu pas gue bikin 2003, bukan gue, si influencer itu. Oh, influencer itu. Ya. Gue rasa dia perspektifnya tuh karena dia lebih banyak main di private sector. Itu kayak realnya di bisnis tuh gimana, kayak ada faktor-faktor di mana kayak kalau misalnya konsumsi negara itu kan rely ke buying power sama sentimen dari konsumen untuk puterin duit gitu loh. Tapi kejadiannya we're seeing a lot of foreign money yang impact sama foreign economy yang ada di private sector. Kita bukan aja startup gitu misalnya, yang belum sustainable, yang menciptakan puluhan ribu, ratusan ribu pekerjaan di Indonesia yang mungkin terdampak, yang mungkin dan berentet lagi, yang orang itu yang punya gaji tinggi. Let's be honest, startup is very overpaid sekarang. Orang-orang yang kerja di startup is very overpaid dan mereka ngerasa itu telat. Either mereka harus efisiensi, pecat atau gimana. Akhirnya berdampak, berentet. Gue rasa itu yang agak kadang tuh nggak kelihatan, tapi itu yang gue kayak agak worry gitu. Dan ada lagi sekarang konspirasinya. Kayak a lot of di startup ya. Gue akuin juga. Ini semua juga open di sini. Tanah Abang juga ngelakuin layoff. Dan gue nggak malu untuk admit itu tuh, karena itu one of the hard thing yang kita harus lakuin gitu. Cuma banyak startup sekarang ngelakuin kayak gini. Gue melakukan PHK karena situasi global ekonomi. Dan honestly ya, gue ngeliat banyak yang sembunyi di balik topeng global ekonomi, padahal kenyataannya dia fan-fan aja gitu. Bukan fan aja, memang bisnisnya nggak fan aja, tapi mereka pakai momentum itu untuk mem-PHK anyway. Dan itu unhealthy for the real sector kita sekarang, the everyday people's life gitu ya. Mungkin dampak ke yang nggak kelihatan di realnya, habis itu mungkin nanti apakah kena ke financialsnya gitu. Mungkin ini topik terakhir sebelum kita discuss kita individually ya. Kalau invest saham, bagusnya gimana strateginya, tapi balik lagi. Tapi ini topik yang lumayan menarik juga sih. Menarik ini. How do we gabungin ini loh, kayak situasi ekonomi global, ekspor-impor, relationship kita sama orang lain, sama putaran uang, sama yang real sektor ini gitu. There is two things yang perlu kita pisahkan dulu sebelum kita bicara tentang sektor. Nah, jadi what we talk about dari tadi itu tentang growing sektor. Jadi growing company, dan which is itu termasuk salah satunya tech company, startup company. Dan itu di-create. Kenapa startup company itu bisa kemarin mendapat permodalan yang luar biasa, yang which is itu susah bagi perusahaan konvensional. Contohnya kalau gue punya bisnis pabrik, soalnya kalau sana gue mau kembangin pabrik, gue harus ngajuin ke bank, gue harus ngajuin kolateral gue apa. Tapi kalau startup tanpa kolateral pun wow, money come gitu. Kenapa? Karena mereka dibangun dari the white investor yang bunganya murah.
Bunganya murah itu Money is cheap, capital is cheap di Ya, saat itu kan. Di saat itu, karena itu di saat zero interest rate. Benar. Gitu. Mendekati nol. Jadi pengusaha-pengusaha yang kakap ya, ngelihat bunga yang 0% atau 0, sekian, ya udah gue ambil. Ya. Gue betting di startup, kembangin startupnya segede-gede mungkin, dan to be honest, banyak startup yang valuation game. Benar. Ya, gue beli, kemudian siapa lagi yang mau beli, at the end kalau mereka sukses, ya IPO. Ya. Nah itu end projectnya, itu satu startup. Itu kalau kita bicara soal startup. Nah kemarin memang banyak diakui, salah satunya, gue nggak boleh buka, ini nggak ya? Nggak boleh ya? Ya udah, kira-kira lah gitu. Oke, kira-kira. Jangan sebut eksplisit. Ya ada salah satu startup di Indonesia ini yang mengakui kesalahannya kalau mereka terlalu jor-joran ketika saat itu market lagi oke. Gitu. I know, gue tau. Oke. Ya, Oke. Yang ada bau-bau plat merahnya lah, anggaplah seperti itu kan. Iya. Tahu gue. Itu alasan dan saat ini tuh memang akan terjadi transisi, bos. Kalau menurut saya dari perusahaan-perusahaan tech yang di layoff ini, dari banyak-banyak orang di layoff kembali ke padat industri, padat karya seperti itu. Benar. Nah, dan jadi saat inilah di mana ekonomi kita harus bersyukur. Ekonomi Indonesia GDP-nya tumbuh, purchasing power kita ada. Kemarin bensin naik sampai 10.000. Ternyata memang mengurangi confidence dari market, dari data consumer confidence, tapi ternyata demand masyarakat tuh masih kejaga. Itu salah satunya dengan bantuan pemerintah, yaitu BLT ke masyarakat yang gajinya di bawah UMK. Ya. Nah, jadi yang bakal kena yaitu kaum korporat kayak saya, gitu. Gaji nggak naik, UMR nggak naik, tapi biaya naik, gitu. Tapi I don't think so. It will be make us to crisis, enggak. Tapi paling kita harus lebih berhemat aja. Dan kita harus lebih pintar-pintar cari peluang lain, gitu. Nah, jadi ini kayak lagi ada transisi nih dari kemarin tech company yang naik gila-gilaan, yang mungkin saat ini turun dulu. Nah, kemudian company yang kemarin-kemarin susah, banking segala macam itu mulai naik karena pemerintah itu fokus untuk tahun 2023 itu mengembangkan UMKM yang which is itu seharusnya dilakukan di 2020. Agree. Ketunda di 2020 dipindahin dulu ke kesehatan. 2021 transisi dan 2023 keluar lagi dana APBN pemerintah tuh naik untuk pemulihan ekonomi nasional. Yaitu which is untuk ke dana sosial, pembantuan UMKM segala macam. Nah, kita tahu juga kenaikan harga bensin itu memukul pemerintah. Karena subsidi yang diberikan terlalu gede. Tapi I do believe that nanti kebijakan-kebijakan ke depan itu masih akan tetap mempertahankan daya beli masyarakat. Dan itu yang paling penting. Karena dengan adanya daya beli masyarakat, company-company juga bakal bisa bertahan. Karena kalau tech company, startup lagi down, kemudian padat karya juga lagi down, apa yang harus diharapkan? Itu bakal banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Make sense. Nah, jadi pemerintah harus memberikan subsidi nih. Untuk tech company, oke, mungkin turun dulu. Tapi saat ini perusahaan-perusahaan padat karya itu harus digenjot, harus diberi insentif, diberi subsidi segala macam seperti itu. Jadi kalau kita bicara badai, ya di beberapa sektor yes, tapi di beberapa sektor justru akan mendapat dukungan dari pemerintah. Gitu. Sekarang krem de la krem, ujungnya nih. How do I translate itu semua ke opportunity gua beli saham terus kaya? Lagi. Gue mau jawab bapak lagi tapi nggak boleh kan ya. I do believe that saat ini ekonomi kita itu benar-benar berubah dengan cepat. Makroekonomi berubah, kemudian itu akhirnya terjadi perubahan mikro dan pada endingnya ya, kalau seandainya kamu seorang investor yang aktif, you must follow that. Itu nggak bisa dibantah. Lu harus follow. Dan harus lebih kencang lagi karena perubahannya lagi. Ya, karena perubahan cepat. Jadi kamu harus adaptasi. Adaptasi itu lebih penting daripada nyari. Kamu punya stok yang benar, kamu punya pilihan yang benar, jauh lebih baik adaptasi. Jika kamu adalah seorang aktif investor. Tapi jika kamu adalah seorang pasif investor, do value investing is the best. Karena kamu nggak perlu peduli sama yang namanya makro. Kamu nggak perlu peduli amat sama kondisi perang. Selama perusahaan yang kamu pilih itu stable, soon or later harga saham itu kan terkadang dia di atas valuasi, terkadang dia di bawah. Tahan aja selama dia di bawah. Dan selama dia perusahaan itu masih punya growth. Nah, inilah tugas kalian mencari perusahaan yang punya growth. Sebenarnya merugi itu menurutku, lu investasi di perusahaan yang merugi, that's fine selama dia punya growth ke depan. Tapi kalau seandainya growth-nya udah mandek kemudian turun terus, nah itu yang perlu kamu sedikit adjust. Dan kalau aku sendiri personally adalah seorang active investing. Nah, you can say I'm a trader atau I'm a investor, I don't care. Tapi selama aku buka SID, maka aku adalah seorang investor. Dan aku mengikuti market. Nah, I will look that di kuartal ke-1 akan terjadi apa, kuartal ke-2 akan terjadi apa, kuartal ke-3 akan terjadi apa. Tapi di tahun 2023, I do believe too that
at least Q1 atau Q2 itu saham tech itu bakal pulih. Oke. Karena kita lihat saat ini ada tren penurunan inflasi, kemudian Indonesia juga menaikkan suku bunga. Di Q1 I think itu bakal udah peak dan selanjutnya perusahaan teknologi itu bakal mendapat money flow lagi. Apalagi saat ini perusahaan teknologi koreksinya udah dalam banget. Diskonnya gila-gilaan banget. Diskon udah gila-gilaan banget. Dan Warren Buffett kemarin beli perusahaan teknologi. Dia beli TSMC, perusahaan semikonduktor. Dan itu nilai, dia udah terkoreksi 40%, Warren Buffett beli. Mungkin orang nanya, kok beli sekarang? Kenapa enggak nanti? Ya dana dia gede, bos. Dia belinya senilai 78 atau 79 triliun, which is itu kayak beli Inco di perusahaan kita. Kayak perusahaan Vale, perusahaan tambang nikel terbesar di BUMN, salah satu yang terbesar dibeli sama Warren Buffett, dan itu untuk perusahaan teknologi kan. Ya, apalagi kita tahu Warren Buffett itu termasuk investor yang memiliki time frame agak panjang. Nah, we can say that maybe nanti tahun depan fund-fund yang bakal aktif, kita bakal lihat kalau mereka akan dapat gain yang bakal oke. Gitu. Apart from tech, let's say sebagai active investor ya yang sekarang biasanya how to pantau market? How to? Mantau market tuh lewat aplikasi apa? Lewat sebenarnya lu nggak perlu ngelihat tiap hari, karena kalau lu ngelihat tiap hari lu cari gain tiap hari gitu. Artinya lu bakal doing something yang like what I do gitu, yaitu ngelihat harga, ngelihat technical yang which is sebenarnya perlu amat enggak kalau seandainya kamu punya time frame yang lebih panjang. Nah, untuk adaptasi market, kondisi global memang berubah tapi nggak secepat itu. Ya, let's say 1 bulan berubah atau 1 kuartal paling enggak. Nah, so kamu mantau market ya bacanya tuh jangan dagelan, jangan lambe tura gitu. Nah, nontonnya ya coba bacanya Bloomberg, Reuters, CNN, CNBC atau YouTube ekonomis influencer yang 2023 itu juga oke, that's fine menurutku oke, karena itu bisa nge-trigger lu punya dapat pengetahuan tambahan. Iya, make sense. Oke, kalau misalnya siklus, misalnya industri yang diperuntukkan dan bakal menurut analisa Bro Michael Yo. Di tahun tadi depan tech kan Q1, Q2. Karena sesimpel they're already crazy cheap. Kayak bisa dibilang hampir bottom lah. Hampir bottom, dan yang kita khawatirkan itu inflasi serta suku bunga itu bakal mereda di saat itu. Bakal mereda, oke. Jadi basically orang yang kepukul duluan bakal bangkit duluan. Yes. Itu bakal ada V-shape recovery yang menurutku lumayan baik. Gitu. Oke, kalau yang lain kalau sektor energi, sektor energi you can still hold karena harga oil itu masih akan berada nggak akan turun sedalam itu. Dalam waktu dekat tuh nggak bakal recover. Nggak bakal recover turun. Bukan recover, nggak bakal reversal turun. Ini gara-gara apa? Gara-gara again supply chain, basically. Jadi let's say perusahaan-perusahaan yang di bidang industri make sure itu healthy, dia bakal diperuntukkan. Yes, betul. Oke. Kalau yang lain discretionary atau apa itu nanti apa gimana? Yang paling maybe saat ini 1 atau 2, saya bisa katakan satu tahun ke depan 2023 itu masih fine, itu adalah perbankan kita. Perbankan masih fine? Ya, finance. Because kenaikan suku bunga secara logik itu memang bakal menurunkan pendapatan, pinjaman, segala macam. Tapi if we look deeply, ya, perusahaan perbankan kita itu punya kasa yang tinggi. Kasa tinggi itu artinya bunganya rendah. Lu nabung di BCA bunga lu rendah kan? Dana lu gede, gue tahu deposito lu pasti nggak mau deposito kan? Deposito aja rendah kan? Cuma berapa coba? Iya, benar. Lu anggap deh deposito 3%. Kita minjem duit 6%, 7%, even sampai 10%. Selisih mereka tuh kenceng. Kenaikan suku bunga justru malah menaikkan pendapatan mereka. Iya. Dan apalagi itu didukung dengan blueprint pemerintah, di mana pemerintah ingin menaikkan sektor UMKM. So, perbankan kita itu bakal menjadi salah satu tempat penyalur, yaitu uang dari pemerintah yang disalurkan ke masyarakat, yaitu melalui bonds, melalui SBR, SBN, ORI, ataupun subsidi KPR, segala macam. Oke, finance aman. Energi mungkin bakal lebih kuat karena komoditas bakal naik terus. Dan tech bakal recover. Yang satu lagi adalah consumer staples gimana? Ya, staples. Karena saat ini ketika negara-negara lain di downgrade, kita justru netral dan condong ke upgrade, sehingga perusahaan-perusahaan consumer kita itu bakal naik, masih punya growth yang diproyeksikan masih bakal punya growth. Jadi perusahaan consumer staples yang masih punya growth loh ya. Nah, itu yang perlu dicek juga. Perlu dicek, bukan semuanya. Benar. Yes. Karena banyak banget perusahaan consumer staples yang growth-nya udah nggak ada. Tapi ada yang justru saat ini tuh udah bottom banget dan baru mulai mau pulih. Yaitu which is contoh kayak
retail sektor gitu. Orang banyak bangun rumah sekarang, orang banyak suka renovasi rumah. Nah, which is itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Gua kebayang sih habis itu mau beli saham apa. Bukan bapak. Bukan bapak. Minta aja kalau itu kan. Kalau bapak harus orang privilege, bapaknya kaya gitu. Make sense. Kalau untuk nutup podcast nih, Oke. boleh nggak? It's bukan financial advice, bukan saran finansial, tapi sekarang saham favoritnya apa sih dan kenapa? Waduh. Ayo. Oke. Saham favorit sekarang dan kenapa? Boleh sebut berapapun. Kalau satu kan kesana kayak anak sayangan banget nih. Iya. Kalau aku pilih saham second hand ternyata kan nggak mungkin karena podcast ini tayang atau 1-2 bulan kemudian bisa berubah kan. Iya. Okay. Jadi aku bakal pilih pilihan yang agak aman, di mana maybe I will choose MYOR. MYOR? Yes, Mayora. Kenapa? Karena dia termasuk perusahaan yang stabil, kita bisa lihat bottom line-nya juga oke. Dan I will a little betting di mana perusahaan-perusahaan seperti Mayora, kemudian kayak INDF, ICBP, cost mereka paling gede itu di komoditas. Oke. Nah, seperti harga gandum, kemudian harga tepung yang which is bisa dikatakan kalau nggak salah maybe 80% atau 90% mereka doing import. Dan saat ini ada potensi kalau seandainya harga komo mulai slowing down, maka margin mereka juga akan meningkat. Oke. Dan distribusi mereka yang 70%, 80% sales mereka di Indonesia itu masih akan growing. Kenapa? Karena dengan naiknya harga bensin itu kemudian tapi tetap ada subsidi yang dilakukan pemerintah ke BLT untuk masyarakat yang pendapatannya di bawah UMK, maka I think nanti MYOR itu masih bakal punya pendapatan yang stable di saat yang lain turun. Nah, nggak perlu yang kalau dikatakan consumer staples itu bisa naik kenceng-kenceng banget, nggak bisa. Itu dia bakal stable kecuali ada ledakan jumlah penduduk yang dalam jumlah massal gitu. Satu hari ada 10 juta kelahiran kayak itu mungkin beda gitu. Tapi kan which is itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu guys cara menganalisa sebuah saham lihat dari makro perusahaan performance buka laporan keuangannya emang the best nih. Ada lagi nggak? Banking nggak ada favorit? Kalau banking aku ada. Jadi habis BBCA lah konvensional lah bosen nggak apa-apa ya. Kenapa nggak BRI? Ya BRI quite good gitu. Tapi I will biar lebih aman biar gue nggak dihujat kayak influencer yang 2023 itu. Oke, BCA, finance. Kalau sektor lain, tech dong. Tech kan kalau kita bicara big bank, kita punya 3 yang paling gede. Arto, BBHI, BBYB. Arto, which is the big, salah satu yang punya keuangan yang paling oke lah, karena dia disupport sama Goto ya. Kemudian BBHI juga kita tahu ekosistemnya, CT Corp. Kemudian BBYB yang punya MES yang paling tinggi. Nah, kalau di antara 3 ini, disuruh pilih mana? Ya, I choose Arto. Gitu. Karena fundamentalnya bagus. Terakhir kali yang bisa mendapatkan earning paling cepat itu dia. Market cap paling gede. Mungkin saat ini saya nggak tahu tapi masih selisih tipis-tipis. Tapi nanti ke depan tetap bakal dia. Kemudian dan itu termasuk salah satu pilihan fund manager gitu. Jadi ya kita berlindung di balik mereka. Mantap. Daging banget. Jujur menurut gue sih ini podcast ini beneran daging nggak sih? Daging sih menurut gue sih sampai belajar dia perhatiin terus gue beli sama apa nih belum sama dia udah masukin watchlist bapak katanya. Ujung-ujungnya bapak ya. Bapaknya Raymond boleh nggak? Ya gitu. Siap. Thank you banget for coming. Gue rasa ini udah lumayan clear banget ya tentang approach kita dalam memilih dan investasi saham. Balik lagi ke kalian individual masing-masing. Kalau lebih long term, lebih short term, intinya belajar. Dan juga buka ini ya kayak suka ada grup buat diskusi bareng. I do have stocks group lah seperti komunitas yang kita sharing apa yang kita lihat, view kita seperti apa, kemudian kita ngebahas market setiap hari gitu. Berarti itu di grup itu grupnya free. Grupnya free, yes. Free asal buka rekening Trimegah doang. Rekening Trimegah, habis itu nanti bisa grup free. Nah, kalian kalau mau dapat insight-nya yang seperti yang tadi kita obrolin dari tadi, boleh linknya gue taruh di bawah. Dan mungkin ini gue taruh ke depan nih di videonya. Ini kan akhir banget nanti gue pindahin ke depan lah biar kayak pada tahu nih gimana cara masuk ke kepala seorang Michael Yo. Caranya dioperasi, dibuka, terus otaknya dipindahin gitu. Loh, bukan gue doang yang bapak-bapak jokes guys. Sumpah gue ikutin Instagram dia, jokesnya gitu juga. Kita alainnya di sana. Ya udah. Thank you bro for coming. Thank you. Mantap. See you guys in the next video. Bye bye. Thank you bro.